Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia rajau, dia yang perkasa. Tuhanlah Shalom, selamat pagi adik-adik PLK Teruna dan kakak layan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Minggu 24 Oktober 2021. Sebelumnya kakak mau dengar dulu nih yel-yel adik-adik dan kakak layan yang ada di rumah. Masih ingat dengan yel-yel Pelkat PT kan? Ayo kita mulai. Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion? Rajin berkarya, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik dan kakak layan yang terkasih, perlu diketahui ibadah kita pagi hari ini untuk pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Desi Lembong. Kita akan mulai ibadah. Kakak undang adik-adik dan kakak lain yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna GPIB. Kita masih tetap berdiri, kita menyanyi kembali dari lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Adik-adik dan kakak yang terkasih, mari kita mendoakan ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali melaksanakan ibadah IHMPT. Meskipun masih secara online, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, kiranya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Buat hamba-Mu Kak Desi yang akan memberitakan firman Tuhan, urapilah kakak terkasih dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kakak terkasih ini dapat dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Namun sebelumnya ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk.
Adik-adik dan kakak lain yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari KMM 144, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Dan apapun yang akan hamba sampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Dan buat adik-adik, hamba berdoa yang akan mendengarkan firman-Mu, mohon siapkan hati dan pikiran adik-adik supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Untuk menghormati firman Tuhan, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar pagi ini? Kakak doakan kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat.
Tetap semangat ya adik-adik, walaupun ibadah kita masih tetap secara online. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 bertemakan jadilah umat yang percaya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, nama Keluaran diambil dari peristiwa pokok yang diceritakan dalam kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tempat perbudakan, untuk melakukan perjalanan panjang menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun yang tandus dan gersang, melalui berbagai kesulitan serta tantangan hidup. Pada tahap ini, Musa sebagai hamba Tuhan memimpin perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Musa membawa rombongan bangsa Israel yang dikenal mempunyai watak keras kepala, tegar tengkuk, kerap mengeluh atau menggerutu, dan sering bersengketa, sulit diatur. Mereka masih harus dibentuk menjadi bangsa yang sabar, rendah hati, taat melayani, dan setia beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, perjalanan panjang melewati padang gurun dengan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan alam yang dihadapi umat Israel tentunya akan menjadi bagian dalam proses pembentukan atau pembinaan watak dan karakter mereka sebagai umat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita iman, umat Israel menari dan menyanyikan lagu puji syukurnya kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka. Setelah merayakan kegembiraan itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan yang diperintahkan Musa, yaitu menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Mesir sudah mereka tinggalkan, dan sekarang padang pasir terbentang di depan mata mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin kita heran menyaksikan kisah umat Israel dalam bacaan hari ini. Begitu mudahnya mereka berubah. Beberapa hari yang lalu mereka merayakan penyelamatan Allah dengan tarian dan nyanyian di pantai Laut Teberau. Setelah 3 hari perjalanan di padang gurun Syur tanpa mendapatkan air, sampailah mereka di Mara. Harapan yang muncul langsung pupus, hilang karena air terasa pahit. Orang Israel pun bersungut-sungut adik-adik. Mereka marah kepada Musa sembari berkata, apakah yang akan kami minum? Itu kita dapat baca dalam ayatnya yang ke-24. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, situasinya saat itu memang sangat sulit. Orang bisa menahan lapar, tetapi tak bisa menahan haus. Bisa jadi pada waktu itu anak-anak mereka mulai rewel dan menangis karena kehausan, sehingga mereka semakin bingung, dan kebingungan bisa membuat iman seseorang goyah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, namun janganlah kita terlalu menyalahkan bangsa Israel. Kita pun mungkin pernah bersikap demikian. Contohnya ketika kita sakit dan tiada kunjung sembuh, ketika kesulitan hidup semakin menekan, ketika masalah silih berganti muncul, ketika harapan adik-adik tidak menjadi kenyataan, mimpi-mimpi adik-adik adik-adik kepingin sesuatu tetapi sampai saat ini belum tercapai. Mungkin kita masih percaya bahwa Allah itu ada, tetapi mungkin kita pun tergoda untuk bersungut-sungut dan mempertanyakan kasih Allah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada
pada kisah ini, kita perhatikan kisah di Mara ini, begitu mudahnya bagi Allah mengubah air pahit itu menjadi manis. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-25, di mana Allah peduli. Allah yang membebaskan bangsa Israel dengan banyak mujizat, mustahil membiarkan umatnya mati kehausan. Allah yang berencana membawa Israel ke tanah perjanjian, mustahil tidak menggenapi rencananya. Persoalannya adik-adik adalah, apakah bangsa Israel percaya? Percaya itu berarti mempercayakan diri kepada Allah dengan hidup menurut kehendaknya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, seandainya adik-adik diminta menggambarkan kehidupan, gambaran seperti apa yang terbayang dalam benak atau pikiran adik-adik? Kakak percaya pasti ada banyak jawaban, dan pasti setiap jawaban berbeda satu sama lain. Mungkin ada yang membayangkan kehidupan seperti naik sepeda contohnya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya bahagia, ada kalanya kita menghadapi duka. Nah adik-adik, mungkin ada yang membayangkan kehidupan seperti menulis pada selembar kertas, karena kita punya sebuah pemahaman bahwa apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan dan kita katakan dan sebagainya seperti menulis di atas selembar kertas putih, menentukan hasilnya dan tidak dapat dihapus dan sebagainya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, semua penggambaran itu tidak ada yang salah, karena setiap penggambaran berasal dari cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Tetapi adik-adik, secara pribadi, kalau saat ini kakak diminta menggambarkan kehidupan, maka kakak akan menggambarkan kehidupan itu seperti segelas kopi. Mengapa? Secara pribadi, kakak melihat kehidupan tidak dapat dipisahkan dari pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah, dan sebagainya. Kadangkala hal-hal itu meninggalkan rasa pahit dalam hati, sama seperti segelas kopi yang ketika diminum meninggalkan rasa pahit di lidah. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, tidak heran kalau ada begitu banyak orang yang kalau boleh memilih, menginginkan kehidupan yang lancar, tanpa masalah. Namun kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat menghindari dari yang namanya kesulitan atau pergumulan. Namun adik-adik, kita bisa membuat hidup yang terasa pahit itu menjadi manis. Rahasianya adalah terbuka pada pimpinan Tuhan, percaya pada rencana Tuhan. Mari adik-adik kita perhatikan perikop yang telah kita baca bersama ini. Dalam Keluaran 15 ayat 22-27. Dalam perikop ini, Tuhan menyuruh bangsa Israel berjalan melewati padang gurun Syur. Setelah 3 hari berjalan padang gurun, di bawah panas terik matahari, persediaan air mereka mulai habis. Tapi tak satu pun mata air yang mereka temukan. Sampai akhirnya Tuhan memimpin mereka ke Mara. Adik-adik coba bayangkan, dalam keadaan haus, dalam keadaan lelah karena berjalan jauh, dan panas karena terik matahari. Kakak membayangkan, mereka pasti berlomba-lomba memperebutkan air itu. Tapi adik-adik, betapa kecewanya mereka. Ternyata air itu tidak dapat diminum karena rasanya pahit. Bayangkan adik-adik, dalam keadaan haus dan lelah,
mereka memiliki harapan, tapi ternyata berakhir pada kekecewaan. Tidak heran adik-adik kalau bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, dan bagi kakak secara pribadi hal itu sangat wajar. Tapi adik-adik, masalahnya mereka tidak hanya sekedar bersungut-sungut. Mereka kecewa dan menyalahkan Tuhan karena mereka merasa Tuhan telah membawa mereka kepada penderitaan, bukan kebahagiaan seperti yang telah Tuhan janjikan. Pertanyaannya adik-adik, benarkah Tuhan memimpin Israel kepada penderitaan? Sekilas memang terlihat demikian. Namun adik-adik, yang menarik dari ini semua, setelah mendengar sungut-sungut Israel, Tuhan mengubah air itu menjadi manis sehingga dapat diminum. Sampai pada titik ini, kakak belajar dua hal, yaitu satu, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Kenapa Tuhan memimpin bangsa Israel ke Marah? Alasan yang paling mendasar adalah karena Israel membutuhkan air. Namun ternyata adik-adik ada alasan yang lain, yaitu Tuhan ingin menguji umatnya. Apakah mereka tetap percaya saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi kepahitan? Apakah mereka percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah? Nah adik-adik, ujian yang sama juga ditujukan kepada kita. Kadangkala terlihat Tuhan memimpin kita ke arah yang salah, tapi di balik semua itu sebenarnya Tuhan sedang menguji kita untuk melihat apakah kita menghadapi pergumulan kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah dan pasti ada maksud yang baik dalam setiap hal yang kita alami dalam hidup kita. Nah adik-adik, yang kedua, Tuhan mampu mengubah kepahitan dalam hidup kita. Jadi adik-adik, selain keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah memimpin kita ke arah yang salah, kita pun harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan mampu mengubah kepahitan dalam hidup kita. Tentu, bukan berarti hidup kita akan lepas dari masalah, tapi di tengah pergumulan-pergumulan hidup kita, kita tidak sendiri. Tuhan ada di sisi kita, memimpin dan menyertai kita. Bahkan bukan hanya memimpin adik-adik, Tuhan juga memberikan jalan keluar saat kita menghadapi jalan buntu. Tuhan juga memberi kekuatan saat kita jatuh ke dalam keputusasaan. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena ada Tuhan di sisi kita. Keyakinan inilah yang akan membuat hidup kita terasa manis meski kita menghadapi pergumulan seberat apapun. Karena itu, apapun yang kita hadapi, jangan ragu untuk tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan sektor 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelkat yang ada di GPIB Bekesian ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami.
kakak layan, orang tua dan opa oma yang sedang sakit, berikanlah mereka kesembuhan dengan tangan mujizat-Mu, dan berkatilah obat-obat yang mereka minum, semoga mereka dapat sembuh dengan mujizat-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua dan opa oma yang sedang berulang tahun di bulan ini. Semoga mereka selalu bahagia, selalu diberikan kesukacitaan dalam menjalani hidup. Dan kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, yatim piatu, bapak duda, dan juga ibu janda. Semoga mereka selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci, sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah Bapa. Dengarkan seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan kakak yang terkasih, kita masuk dalam persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk persembahan kita di pagi hari ini. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut dituliskan nama dari sektor berapa dan untuk ibadah IHMPT tanggal berapa. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada kakak lain yang ada di sektor, majelis di sektor, atau bisa ke orang tua untuk disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Adik-adik dan kakak layan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami yang menerangi setiap langkah kami di setiap harinya. Di kesempatan pagi hari ini, kami mau mengucap syukur sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik dan kakak layan, dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik dan kakak layan Persekutuan Teruna GPB Bukit Sion Balikpapan. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kanela berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa kita semua di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 24 Oktober 2021. Mewakili pengurus, Kanela menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman di dalam ibadah kita, yaitu Kak Desi Lembong yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Desi di dalam kehidupan bersama keluarga dan tentunya di dalam pelayanan Kak Desi di berkat Persekutuan Teruna. Terima kasih kepada Liturgos Kak Maria yang sudah membawakan liturgos dalam ibadah kita ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Maria di dalam kehidupan bersama keluarga, di dalam tugas dan pekerjaan, dan tentunya di dalam pelayanan Kak Maria di Belkat PT. Terima kasih juga kepada adik-adik dan kakak layan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita
baik yang sudah membawakan doa syafaat dan adik-adik dan kakak layan yang mengambil bagian dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan multimedia yang sudah membantu di dalam perekaman IHMPT, baik kameramen dan editor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk IHMPT minggu depan tanggal 31 Oktober 2021 kita akan beribadah lagi secara online dan pelayan firman akan disampaikan oleh Penatua Ibu Geisha Pinontoan. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk kita beribadah lagi di minggu depan. Nah adik-adik, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, kakak-kakak tidak bosan untuk selalu menyampaikan agar kita mematuhi peraturan pemerintah, himbauan dari pemerintah, yaitu untuk selalu prokes ya adik-adik, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikian yang boleh Kanela sampaikan di dalam Warta Pelkat pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Di jalanku ku diiring. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh mengakhiri ibadah kami ini dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur untuk hadirat dan lawatan Roh Kudus yang hadir di sini. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu Bapa. Adik-adik, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Rajau, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur
semesta sujud.